Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksa Friani dengan NIM 210350414 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha serta ide dan gagasan berwirausaha. Lingkungan bisnis dapat diartikan segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu perusahaan. Lingkungan bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis, sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor dari luar yang mempengaruhi perusahaan aktivitas bisnis. Lingkungan tidak hanya merefleksikan lingkungan ekologi, tapi menjelaskan bagaimana keseluruhan terhadap kekuatan lingkungan eksternal. Peluang usaha adalah kesempatan yang ada dan bisa dimanfaatkan dalam memperoleh keuntungan bagi wirausaha atau wirausahawan. Dengan adanya peluang usaha berarti adanya hal-hal positif yang mengarah pada kemajuan atau perkembangan suatu usaha yang sedang dibangun dan yang baru dibangun dengan melihat prospek ke depan. Analisis peluang usaha yang bisa dilakukan khususnya para pemula yaitu 1. Analisis peluang. Cara pertama mengenai analisis peluang usaha yang harus kita perhatikan adalah menganalisis peluang yang ada. Kita harus memperhatikan bagaimana peluang kita dalam usaha yang akan kita geluti. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana peluang usaha kita di pasar. Menganalisis peluang sangat penting untuk kita lakukan apabila jika kita masih pemula dalam dunia usaha. Analisis lingkungan. Cara selanjutnya dapat kita mulai usaha untuk menganalisis lingkungan. Lingkungan di sini berarti lingkungan tempat kita ingin membuka usaha. Kita harus mengetahui kondisi lingkungan tempat usaha kita dan pastikan kita memilih lingkungan yang tepat supaya usaha yang akan kita rintis dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan apakah lingkungan tempat usaha kita itu mempunyai akses yang mudah untuk dijangkau. Akses yang mudah untuk dijangkau akan memudahkan dalam proses apa saja, yaitu proses produksi. Selain itu, kita juga dapat memudahkan konsumen untuk dapat menjangkau tempat atau lokasi usaha kita. Untuk yang selanjutnya, kita dapat menganalisis harga produk kita dan menganalisis modal yang akan kita keluarkan untuk usaha kita. Apa saja langkah-langkah untuk menganalisis lingkungan mikro? Lingkungan mikro memiliki dampak besar bagi keberhasilan sebuah bisnis. Lingkungan ini terdiri dari pemangku kepentingan eksternal yang bersentuhan langsung dengan perusahaan seperti pemasok, pelanggan, pemerintah, distributor, dan lain sebagainya. Biasanya, sebuah bisnis akan mencoba menganalisis lingkungan mikronya melalui sejumlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, menilai signifikasi pengaruh masing-masing pemangku kepentingan utama, mengklasifikasikan pengaruh pemangku kepentingan tersebut apabila mewakili peluang atau ancaman, dan yang keempat, mengevaluasi tentang pentingnya setiap peluang dan ancaman sehingga bisnis dapat memanfaatkan setiap peluang dengan kekuatan internal sambil meminimalisir ancaman terhadap kelemahan internal. Selanjutnya yaitu mengenai ide dan gagasan berwirausaha. Gagasan adalah sesuatu yang dapat menenangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi segala
macam pengetahuan, baik sains maupun filsafat. Sekarang ini banyak orang percaya bahwa gagasan adalah sesuatu kekayaan intelektual seperti hak cipta atau hak paten. Ide yang sudah dinyatakan menjadi sebuah perbuatan adalah karya cipta. Untuk mengubah ide menjadi karya cipta dilakukan serangkaian proses berpikir yang logis, dan seringkali realisasinya memerlukan usaha yang terus-menerus sehingga antara ide yang awalnya muncul di pikiran dan karya cipta satu sama lain saling berkaitan. Jika sudah ada ide, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah bergerak, karena tanpa itu ide hanyalah sebuah pikiran saja. Sedangkan pengertian usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Dalam ruang lingkup tertentu, pengertian usaha dapat disamakan dengan pekerjaan. Jadi, gagasan usaha merupakan suatu ide atau untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru yang diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Dalam menentukan ide, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Seseorang menginginkan memiliki suatu bisnis, berarti orang tersebut yakin bahwa suatu saat bisnis yang akan mereka bangun akan menguntungkan dan sukses. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari saya mengenai analisis peluang bisnis serta ide dan gagasan dalam berwirausaha. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.